Salam Rahayu, jumpa lagi di channel Mati Ratu. Hari ini kita bersua kembali dan satu akan membahas tentang garam yang biasa dipakai untuk sehari-hari, untuk memasak ataupun untuk hal lainnya yang menciptakan rasa terasa dari garam tersebut. Dan 7 manfaat dari kacamata spiritual bahwasannya garam itu sangat memang berpengaruh besar, ada sisi magnet yaitu membuang aura negatif dari semua penjuru yang datang. Mungkin dengan garam orang semua juga sudah pada tahu, dan apa sih dari manfaat faedah, yaitu di samping selain memasak di hal-hal yang membuang aura negatif menjadi positif dari garam tersebut. Satu, kita bisa dengan garam itu membuang aura negatif di rumah. Membuang aura negatif di rumah dari serangan-serangan seperti sihir, tenung, santet, ataupun guna-guna, ataupun ada pengiriman energi aura negatif dari luar, dan kita ada penjagaan ataupun ada penahanan benteng bisa dimanfaatkan dengan garam. Dengan salah satu contohnya, dibuatlah air garam di satu gelas berwarna bening ya. Gelasnya berwarna bening dan diisi air dengan 3/4 air, dan dimasukkan garamnya yaitu dengan mungkin 2 sendok makan. 2 sendok makan dimasukkan ke dalam gelas, dan airnya 3/4 gelas. Gelasnya harus yang bening. Di situ dibuat dengan 4 gelas ataupun dengan 7 gelas, yang artinya di mana sudut tempat kita nantinya setelah maghrib itu ditaruh di setiap sudut. Di setiap sudut, misalkan ada sudut kamar mandi, ada sudut ruang tengah, ada sudut yang bagian dapur, ada sudut yang di bagian depan teras, ataupun ada sudut yang di area bagian kamar. Dan sudut-sudut tertentu itu ada seperti merasakan aura yang yang tidak enak, tidak sedap. Nah, disitulah ada aura negatif yang mungkin nanti akan ketarik ke air garam tersebut. Nanti di maghrib dibuat dan ditaruh di setiap sudut-sudut rumah. Nanti biarkan, jangan diangkat sebelum besoknya pagi. Nanti sesudah besok paginya barulah dilihat air garam tersebut. Yaitu kalau memang air garam itu di gelas menandakan keruh ataupun atasnya bercak-bercak seperti minyak ataupun keruh, kotoran di sini nggak bersih ataupun mengurangi dari alas si gelas tersebut, itu berarti aura negatif sudah menyerap masuk ke dalam air gelas tersebut. Ya, di situ lakukan selama 3 kali dalam waktu 1 minggu, misalkan dilakukan 2 kali 1 minggu ya di sini. Dan kalau memang merasakan energi negatif di rumah masih tidak enak, itu lakukan lagi. Tetapi kalau memang merasakan energinya udah positif, udah enak, kita bisa tunda untuk pengerjaan selanjutnya seperti itu ya di sini. Dan kedua, garam itu manfaatnya sangat besar, membuang aura negatif di badan. Sama seperti halnya dengan kiriman dari orang, misalkan ada tenun, santet, sihir, pelet, ataupun sejenis lainnya yang menerjang ke badan kita dengan aura negatif dari luar dikirim ke badan kita, yaitu mungkin berasanya resah, gelisah, dan tidak tenang, dan kok sulit untuk usaha tidak maju-maju, kok sulit untuk rezeki tidak berkembang, sulit untuk mencari rezeki, dan keuangan itu semakin merosot. Nah, disinilah yaitu dengan
menetralisirkannya dengan mandi garam. Dan garam tersebut dimasukkan ke dalam air ember, 1 ember itu dimasukkan garamnya, yaitu mungkin dengan secukupnya. Garamnya harus terasa ya, mungkin jangan 1 sendok 2 sendok, itu nggak berasa. Mungkin dipakai untuk secukupnya, atau misalkan seperti lebih dari takaran di situ. Nanti mandinya itu harus tengah malam, jam 12 malam diniatkan. Nah, di situ mandi kita mengucapkan dengan membuang aura negatif di badan, apes yang ada di badan, sial yang ada di badan, dan membuang aura negatif kiriman orang ataupun yang masuknya dari mana saja, kita keluarkan dengan mandi garam. Di jam 12 itu dikucek mandi dan disiramkan ke bahu kiri, bahu kanan, 3 kali, dan ke atas kepala itu juga sisanya semua disiramkan ke kepala. Dan setelah mandi itu jangan pakai handuk, yaitu biarkan basah begitu saja, langsung pakai baju dan boleh dibawa tidur. Besoknya baru mandi bersih, itu aja. Ketiga, yaitu dengan garam tersebut, manfaatnya bisa menaruh garam di mangkuk kecil, taruh garam secukupnya, yaitu hanya disimpan saja di tempat makan atau ada meja makan. Disitulah ada aura positif yang menarik magnet kerezekian kita supaya lancar. Di situ ditaruh di mangkuk kecil ya, di meja makan di tengah rumah, hanya dibiarkan begitu saja, jangan diangkat-angkat. Itu menetralisir ruang makan dan menarik rasa dari luar, rasa rezeki, rasa perekonomian kita akan meningkat di situ. Untuk keempat, yaitu dengan garam manfaat faedah dari membuang aura negatif. 1, bisa digenggam si garam itu, garam krosok ya di sini yang kasar, yaitu nanti dibungkus dengan kain putih ataupun dibungkus dengan kapas ataupun dengan warna putih lainnya. Nanti dibuat bandulan seperti begitu. Si garam itu nanti cukup dengan Al-Fatihah atau ayat kursi dibacakan, nanti tinggal digantungkan di depan pintu utama rumah, yaitu ada seperti pintu atasnya ya, ada galar seperti itu. Di situ ditaruh itu untuk sebagai penjagaan, ataupun ada aura-aura negatif yang masuk itu sudah tertahan ya di sini. Kelima, yaitu dengan manfaat garam. Kelima, bisa dibuat untuk cuci muka. Cuci muka kita buat dengan air garam tersebut diaduk, yaitu 1,5 sendok kecil, yaitu si garam krosoknya dimasukkan ke dalam air hangat ke gelas. Air gelas, 1 gelas ya airnya. Nanti dikucek-kucek dan kita niatkan bismillah di situ, sebisa kita doa dan diniatkan, yaitu untuk seperti muka kita itu dibuat, misalkan aura kita pengen terpancar, terlihat orang pengen cantik ataupun mempesona, itu jadi auranya keluar. Kedua juga bisa menghilangkan ada pengaruh sihir ke muka yang memang ngeblank, itu membersihkan. Ataupun misalkan kita kok tiba-tiba kita inget aja si A ya, atau kita dipelet mungkin sama si A ya, untuk menghilangkan, kita menghilangkan inget aja seseorang. Jadi cuci muka diulang, misalkan dalam tempo 1 hari sekali, dan di 1 minggu itu bisa 3 kali dilakukan, dicuci muka untuk menghilangkan yaitu aura negatif yang datangnya dari mana saja dan membawa kecerahan untuk di muka. Dan kelima, yaitu dengan meminum dibuat juga air hangat setengah gelas, dimasukkannya garam seujung kuku ya, di sini seujung kuku ataupun seujung sendok teh, itu dimasukkan
nanti dikocek dan diniatkan itu diminum, dirutinkan, misalkan 1 hari sekali, hanya cukup 3 kali dalam seminggu. Itu sudah membuang aura-aura yang negatif di dalam badan kita di sini. Dan untuk keenam, ini garam manfaat, yaitu juga bisa untuk dibungkus. Garam itu kecil dengan kain apa saja yang penting, atau tisu putih ya, atau tisu atau semacam apa ya, kain halus ya, ataupun sedikit, nggak usah banyak-banyak, tetapi sedikit itu bisa digulung dan diniatkan itu dimasukkan ke dalam dompet, yaitu sama dengan menarik kerejekian, yaitu memudahkan kerejekian kita, dan juga untuk bisa dipakai juga dibawa, maksudnya ke mana-mana, yaitu untuk menarik magnet kerejekian seperti itu. Dan halnya banyak lain lagi untuk masalah garam, dan mungkin lebih tahu dengan garam apa sih Bunda, yang garam krosok itu apa, yang bagaimana. Ada banyak garam, seperti contoh seperti begini. Ini garam ya. Garam ini misalkan ada yang garamnya udah diisi, ada garam polos ya di sini ya. Jadi tertentu gitu kan di sini ya. Dan ketujuhnya pun juga di sini bisa dimanfaatkan, misalkan dengan garam sebungkus begini, itu bisa disatukan dengan air, yaitu di baskom ya, dan dikucek, dicampur dengan air beras di sini. Dan juga untuk kita doa untuk syariatnya, untuk usaha, untuk dagang kita, supaya banyak yang membeli atau laris begitu kan, menghindar dari kerjaan buruk orang, menghindar dari aura negatif, dan menghindar dari sirik orang ya di sini, dan merasa positif tempat usaha kita. Dan airnya nanti seolah-olah udah teraduk dan didoakan dengan hajatnya, dan nanti mulailah di depan usaha kita atau di depan rumah kita bisa dicepret-cepretin si garam air tersebut dengan menyatu dengan air cucian beras yang pertama. Itu saja ya. Untuk semuanya cukup sampai di sini, dan semoga bermanfaat dari garam yang memang sangat dahsyat untuk manfaatnya. Semoga berkah untuk semua, dan banyak rezeki, dan rahayu untuk semua. Sampurasun, salam mistis.